Dia belum ngorok. Nggak bangun-bangun sampai jam 5 dia masuk Viro itu ke adik saya minta tolong saya yang begini. Cekik. Cekik. Berarti meninggalnya di rumah itu semua. Di rumah sana. Banyak setan tayangan. Tiba-tiba ada yang lemparin telur, ada semacam ada tulisan raja. Jadi satu pakai ibu nenek ya, bibi tadi 2 ya, sepupu 3 ya, ada 7 Pak. Selasa. Ini ada di sini biasanya. Kadang-kadang ini kan dulu. Astagfirullahaladzim! Allah Akbar! Astagfirullahaladzim! Allah Akbar! GSP Rono Rene Icut. Astagfirullahaladzim. Baru nyampe rumah ini, tiba-tiba ada suara dah. Tuh. Tetap lanjut. Assalamualaikum. Masya Allah. Ya. Boleh. Siapa namanya Mas? Zahidi. Mas Zahidi. Ini? Nama saya Pak Roni. Pak Roni. Oke. Di Banten ya. Kemarin kan WA ya. Terus saya tanggapin, langsung saya ke rumah ini. Boleh diceritakan kembali nih seperti apa yang dialami ya di rumah, kan rumah 2 katanya ya. Sini sama sebelah. Iya. Bisa diceritakan seperti apa nih kasusnya sampai Ya kasusnya mah terus ibu saya sering lihat sosok jin yang besar gitu. Kalau malam gitu. Kadang-kadang sosok pocong sering ngedatengin, kadang-kadang nenek ngedatengin. Terus tiba-tiba ada yang lemparin telur, ada semacam ada tulisan raja gitu. Baru kemarin ini bangun ini pas 2000 berapa kan? 2023 ya? Petukangnya sampai sakit. Paman saya kejatuhan bambu. tinggal di sini berarti. Tinggal di sini ya. Nah, kejadian ketika ada sosok tinggi besar yang kalau saya rasakan ini ngangkangin sosoknya. Ada playboy-playboynya itu Habis beli genderuwo kan ya. Itu kapan yang dilihatnya? Lihatnya kemarin malam. Kemarin malam. Jelas. Astagfirullahaladzim. Dengar gak suara tadi? Tadi saya mau masuk, sudah ada ledakan di atas. Dengar juga? Dengar. Ini yang kedua kali, der lagi. Astagfirullahaladzim. Jadi ada reaksi ketika saya datangin rumah itu, sudah ada bentrok, der, makanya ada suara. Jangan situ saya nelpon Pak Gus biar datang sini berantasin yang di rumah sini. Oke, saya tanya lagi tuh. Tadi ada telur yang dirajah itu. Iya, pas itu udah kayak udah pecah itu. Udah pecah. Kayak udah pecah, udah bau. Jadi kulitnya ada tulisan raja. Masih ada buktinya. Kita buang. Oh, dibuang. Itu kapan itu? Itu kalau nggak salah pas waktu ada pakai rumah ini baru 3 bulan. Nah, itu malam sore pas bunyi adzan tuh. Kirain bau amis, ternyata telur. Kirain bau darah, baunya kayak busuk. Bau darah ya. Telur busuk ya. Telurnya kayak bentuknya kayak gimana itu? Bentuknya kayak kampung. Tapi Terus ada tulisan raja merah itu tuh. Kayak tulisan di kulitnya itu. Di kulitnya itu. Jadi semua keluarga pada gatal-gatal. Habis itu, habis sampai kejadian ada itu. Kemaluannya sampai. Termasuk sampai juga. Sampai saya juga. Terutama ibu. Ibu.
Itunya mengejar ke ibu saya. Akhirnya keluarga kena semua imbasnya dari imbasnya. Setiap masuk ke rumah aja udah gatal. Tapi kalau di luar mah enggak. Kalau Mas Roni, Kalau saya mah pernah lihat ini apa? Lintah, sosok lintah. lintah di mana Mas? Di pas pintu gerbang. Oh, pintu gerbang tadi itu. Iya. Lintahnya Lintahnya kayak semacamnya hitam. segedenya seberapa Ini ya? saya jempol aja gitu. Tiba-tiba datang gitu. Tiba-tiba ada. Berapa itu? Berapa ekor? Kalau nggak salah mah 2 ekor. Jadi pas lihat itu ada satu, Terus tiba-tiba datang lagi, satu lagi. yang dilihat selain mungkin ada lagi. Sosok kelapa. Oh, Kelapa itu gede, misalnya sejentik aja, sejari. di mana posisinya waktu lihat? Posisinya juga sama di gerbang itu, di dalamnya. Masuk gerbang, masuk. Pas bangun tamu lah, Iya. pas bangun itu. Oh, bangun rumah ini. Bangun rumah ini, dijatuhin bambu, tiba-tiba gitu. Dari belakang, nggak tahu. Ada jatuhin aja gitu. Tuh kan. Weh, Jadi pas itu ngebangun kejatuhan bambu. suara-suara Memang kadang-kadang suaranya dari dapur dari itu. Bang. dapur itu. Kan dulu dapur itu dulunya kamar mandi. Coba lihat sini. Jadi dapur itu kayak sarang gitu Pak. Pak Ustaz. Ini biasa suaranya ada di sini nih. Seringnya ada di sini biasanya. Kadang-kadang ini kan dulu. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Ahmad. Weh, di kamar mandi. A'udzubillah. Billah. Kakinya nongol separuh gini nih, gede banget dari atas. Ini tadi nih. Cuma bekas cucian piring Pak. Ustaz. Ini dulu kamar mandi nih. Ini dulu kamar mandi, dipindah di sini. Pindah sini. Memang nggak cocok kamar mandi langsung menuju ke apa pintu utama. Jadi loh. ini nih tadinya kamar nih, Pak. Mana? Ini kan tadinya kamar. Iya. Kamar kan 3, 1, 2 ya. 3 sama ini ya. Nah, jadi ini kamar mandi nih. Pas tak ubah mak di sini kamar mandinya. Dirubah. Dirubah. Jadi ini kamar mandi ini, tempat WC ini ya. Nah, WC. Nah. Kloset di sini. Nah, Kadang sering di sini bunyi buka. bunyi kayak Bedak-bedak. ledakan duduk-duduk gitu. Karena saya pernah buka pintu Itu ada ya, buka. itu dia injak tadi aja masuk ke sini tuh kakinya ya sekilas. Wet. Makanya bener yang dilihat Nah, oleh itu. ibu ya. Sosok gede. So gede itu. Kadang-kadang kalau tidur ada yang musapin tuh mak tuh. Ya, lagi tidur siapa itu jika musapin tuh. Sering ada penampakan. Penampakan ya. Kadang-kadang Diusap-usap Diusap-usap kalau gitu. Peluk apa suka? Nah, dia ada yang musap-musapin aja tuh. Sedih kan kadang. Ibu saya kan kadang-kadang tidur sendirian kadang kalau ditinggal sama saya makan. Mas Roni, tadi kan cerita katanya pas pembangunan Kejatuhan bambu. jatuhan bambu. Di mana posisinya? Wak? Sini nih. Depan. Depan situ. Oke. Jadi dicengkal tuh, dijatuhin. Dijatuhin dari apa? Dari belakang. Dia lagi gini, lagi ngambil apa? Lagi pasir. Jadi si bambu tuh ngejatuhin. Padahal bambu itu Buat apa? buat Berdiri. buat nyanggat ya. Nyanggat ya. Itu kan nggak masuk akal. Iya, kalau Tiba-tiba petukangnya, aduh, nggak mampu lah juga. Nggak mampu. Orang lain aja lah juga. Sambil dibawa ke rumah sakit. Astagfirullah. Sampai muntah-muntah ke sini. Muntah apa? Makannya mutah. Nggak nafsu gitu. Saya juga muntah-muntah di sini aja. Tukang muntah-muntah saya ikutan apa? Buat muntah. Ah. Energinya nyambung berarti. Sampai ke rumah 6 kali ini apa muntah-muntah. Gimana nih? Taber ya. Ya biar petukang sakit saya ikutan sakit itu. Saya beli rumah ini yang ketiga ya. Yang keduanya itu sampai anaknya nggak laku-laku, mau nikah nggak jadi nikah. Yang dulunya yang asli yang punya rumah ininya gitu. Oh, Kan mau nikah. iya. Besok kan mau udah apa? Akan nikah. Akan. Jadi
batal. Yang punya rumah ini sebelumnya sampai beli. Akhirnya dia mohon minta solusi jual beli saya buat bayar utang kayak gitu. Nah, saya makan kasihan kan dia memohon ke kaki ibu saya udah. Jadi anaknya dia nikahnya juga batal itu. Sampai dianya sama suaminya cerai. Ibunya itu cekak-cekak. Terus sampai beli terjadi lagi. Terjadi lagi ke saya kayak gitu. Dibangun tukangnya jatuh. Tiban ini pada sakit. Kan tukang udah janji orang 3 nggak datang dibikinnya. Akhirnya saya nyari ke Pasar Rawu, nyari petukang. Akhirnya tukang beta tertarik saya. Udah berapa setengah bulan ya sakit. Setengah bulan sama. Rumah ini sering bocor lagi udah dibenerin berapa kali petukang. Bocor lagi. Oke, saya ruqyah di lokasi ini dulu, baru nanti penelusuran lagi ke rumah sebelah ya. Ada yang nongol. Ini kepala aja, kepala lagi. Makanya ketika saya mau siap-siap ruqyah ya, berdoa mohon pada Allah, tiba-tiba saya menengadahkan wajah ke atas, nongol, langsung pergi. Astagfirullahaladzim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Musa ma jitum bihi sihra innallaha sayubtiluhu innallaha la yuslihu amalal mufsidin walilafi Quraisy abtil sihraka kullahu wa yubtil. Bismillah, Allahu akbar. Rajmalis syaitin wa ridhalir rahman. Ukhruj ya adu Allah. Ukhruj. Astagfirullahaladzim. Ketika ruqyah berat banget karena energinya itu ya, energi yang jahat menghimpit. Makanya sampai saya ulang-ulang itu, karena memang ini menjadi lokasi ketika sosok-sosok itu berkumpul. Makanya ini harus diputus rantai kejahatan dari tumbal santet. Astagfirullahaladzim. Mas C sama Mas Roni, yuk. Ya. Mas C, ini lokasi ya, separuh sudah saya netralisir, tinggal separuh ke sana. Tapi kan ini kan masih ada hubungan sama rumah sebelah, itu kan lalat muter-muter mulu. Tapi ketika ini langsung hilang. Biasanya lalat itu kan ada, ketika ditunjuk itu langsung hilang. Berapa ditemuin? Kalau saya cuma 3 kan? Lintah, sama kelabang, sama kumbang, tawon. Dan yang terakhir lalat di sini langsung nyata. Tiba-tiba kalau di ini nggak ada. Tadi langsung sus, pas di gini hilang. Mas C, Mas Roni langsung observasi rumah sebelah, ya. Lihat mana? Nah, sini. Nah, ayo. Oh, ditutup pintunya. Nggak ada orangnya lagi. Yuk. Assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Aroma yang gak sedap. Padahal sering banyak lalat. Tuh kan. Gatal-gatal. Tadi kalau rumah sana, ya, ibaratnya energinya itu masih sama. Tapi kalau di sini sudah kental. Nah, lagi telur
apa di belakang ini nih, di sini nih bang. Yes. Nih, lagi telur di sini nih. Nih pas di sini nih. Di sini nih. Oh, di sini. Pecah. Nah, kalau Kalau Babang sama Lintah. Iya, Kita Mama. tiba-tiba aja warnanya hitam, Nih, kita pakai. ya kan. Sosok jin Hmm. itu kalau mewujudkan itu berbentuk macam-macam. Ada yang berbentuk ular, wujudnya. Ada kalajengking, ya kan. Itu kan dari pembentukan wujud daripada jin. Ya, kelihatan dilihat seperti itu. Nah, kalau telur yang dirajah pakai tulisan Merah itu. merah itu kan udah jelas, ya kan? Jelas bentuknya itu pasti kiriman orang. Kalau yang bersini pasti kan udah pecah kan dari belakang. Memang di sini. Awalnya bau amis itu, amis amat ya, kayak berdarah. Cuma ada kulit. Ini ada yang tengok tidur tahu berapa? Di kamar siapa ini, Mas? Kamarnya jarang dipakai. Kadang buat suatu bang. Ini tadi tuh saya terdengar suara ya orang tidur. Padahal nggak ada orang. Coba lihat. Pantas bikinnya kadang apa Muak. muap ya, sering muap terus. Iya. Benar. Muap aja beberapa kali. Kan kadang kan ada yang muap kan. Iya, lagi, muap terus. Kalau kakek kan Ya. dulunya kan semacam tukang pijit kakek tuh. Nah, pesen punya benda terus dipinjamin orang tuh katanya buat main bola. Nah, terus katanya tuh dengar-dengar dia nyuara si Hodam itu. Kenapain dia barang saya dipinjamin orang. Iya. Kalau mau ngambil suruh puasa lagi ke Cirebon lagi gitu. Nah, terus semenjak itu diambil kakek saya tuh sering kena serangan terus muntah darah. Di pintu itu kadang-kadang ada apa inang lah. Oh, inang. Udah inang itu. Setiap udah inang kelangkah udah paginya kalau sore itu batuk keluar darah. Terus dulunya pernah meninggal pas lagi diazin hidup lagi 3 kali ini. 3 kali mati suri. Itu kakek itu. Di posisi si nenek tuh lagi ngandung yang bungsu si bibi itu tuh posisinya. Dia ditinggal nggak tahu bapak jam apa si bibi mandi. Terus Nah pas itu pas meninggal tuh nyusul lagi bibi lagi ninggal tiba-tiba perutnya jalan juga dipegang ini lari ke sini. ada sesuatu yang jalan. Terus saya manggil orang pintar katanya jangan dipegang-pegang orang pintar itu lagi pergi ke Cirebon. Nah, terus Akhirnya pas nggak sempat ini dibawa ke rumah sakit udah nggak tahu. yang Ya bibi yang Bibinya. diambil diambil tali pocong. diambil itu ya. Nah, posisi itu suaminya juga seharusnya kan mendoakan dia meninggal sekalian aja gitu. Malah nyatuin nggak bagus. Kayak mati beneran sih. Posisinya itu di rumah posisi lagi jalan apa lagi ziarah ya. Keluarga pada ziarah terus bibi tuh lagi kurang sehat, ada suaminya tidur aja, nggak mau ini. Nggak mau ngerawat. Nggak mau ngerawat. Malah kayak orang ruwet gitu. Terus sampai situ Turun lagi terus ya anaknya bibi. Anak bibi ya kan laki-laki umuran 20 ya. Nah, itu lumpuh. Dia nggak tahu sosok jin. Tuh jinnya tuh juga. ngomongnya gitu. Lah katanya mana jinnya? Terus pada kesurupan semua tuh. Berapa orang? Kalau salah 3 orang ya. Adik saya, bibi, sama sepupu. Dan pas lagi sakit pada ada yang buaya, ada yang ular. Itu pada apa kesurupannya itu. Pas diadain ini malah lari ke sini. Pas mindah pas dibaca itu. Mindah orang lain gitu. Jam jadinya pingin darah terus ngomong gitu. Darah. Kita bilangin darah kami nggak mau. Nggak ada orang aja. Terus? Nah terusnya akhirnya bibi pernah kesurupan makan daging mentah. Sampai tiba-tiba tuh. Terus tuh semenjak itu tuh pada kesurupan semua tuh. Terus
Nah pas si sepupu itu meninggal tuh, kelihatan sosok jin itu. Pas meninggal akhirnya tuh pas 2019 18 ya, tahunnya nyusul bibi. Padahal yang sakit ibu. Iya. Kenapa bibi yang meninggal? Nah. Itu tinggalnya gini, duduk berbaring biasa. Melihat adik saya, dia blek, ngorok, nggak bangun-bangun. Sampai jam 5 dia masuk si roh itu ke adik saya, minta tolong saya yang digini, Cekik. cekik. Ini siapa? Jasanya ada di depan, dia minta tolong. Dia masuk ke adik saya, ke yang perempuan, minta tolong. Akhirnya adik saya itu tak keluarin, dia mukanya pucat, kayak biru, kayak orang mau dicabut. Tapi tak keluarin sama saya gitu kan. Hanya si bibi masih ngorok, udah hilang ngoroknya, udah nggak ada. Innalillahi. Posisinya kayak posisi kayak orang kesurupan gitu tuh, kayak ini enak tuh darahnya kayak gitu, jangan lihat itu tuh, kayak ngeliat adik saya tuh, ini enak tuh. Jadi dia matem, tetep aja gitu. Terus habis itu? Nah pas itu nyusul 2019, 2 tahun ya, dia 18, nyusul 2019, nenek saya. Hah? Nenek tuh nyusul lagi. Oh nenek. Iya. Istrinya bapak. Astagfirullahaladzim. Apa lagi? Mainan seneng. Nah, ibunya Mas Roni, ibunya sama perut ya yang di akhirnya tuh dia pernah ditabrak jatuh ya dari motor, ada yang nabrak gitu tuh. Akhirnya pinggang tuh sakit, akhirnya dari sini jalan dipegang sini lari ke sini. Dipegang dari sini. Bawa ke rumah sakit ya udah. Ini tolong. Berarti meninggalnya di rumah itu semua ya? Di rumah sana ya. Rumah sana. Rumah sana itu angker mereka. Banyak setan bergentayangan di situ. Cuman karena ketakutan. Nah, pada takut akhirnya takut. pada keluar. Nah, takut terjadi korban lagi gitu. Nah, terus dulu tuh pernah anak yang bibi saya tuh bau panggang ayam. Sore-sore pas mau bunyi adan ya, maghrib. Di luar nggak ada orang manggang, kata saya. Baunya di dalam. Cara tiba-tiba kalau manggil saya sepupu ya. Sepupu itu kulitnya kayak orang dipanggang tuh. Bayi masih kita belum bisa duduk belum. Umuran 5 bulan ya, umuran 5 bulan. Kayak orang dibakar tuh kayak apa? Kayak cacar itu tuh seluruh tubuh. Seluruh badan. Kayak orang dipanggang. Kayak orang kecas rokok itu tuh, pada mentelung-mentelung tuh. Akhirnya pas meninggal pada kulitnya pada ngebuka. Umur 5 bulan. Dia cewek. Setiap punya putunya cantik aja udah. Dulu adik saya pernah lehernya sama umuran 5 bulan lagi nangis aja. Ya, ini lehernya merah nih. Kayak orang yang nekak. Di rumah sakit nggak ketemu. Terus? Jadi si bayi itu ya. Jadi satu kakek, ibu ya, nenek ya, bibi lagi 2 ya. Sepupu 3 ya. Sepupu 3. 7 ya. 7 ya. Aja 7 berarti itu. 7. Wajar tuh. Meninggal. Tidak sewajar. Dengar-dengar katanya dulu lagi masih sama bapak saya itu ada yang nuntun tuh. Jin ya, besar gede. Saat tiba-tiba dibawa ke kamar mandi, dituntun. Ini lagi tidur itu di bawah aja di kamar mandi. Taunya ada di kamar mandi aja. Saya kaget. Oke, kalau kejadian di sini yang paling serem apa? Kalau di sini mah biasanya banyak apa sih? Astagfirullahaladzim! Mana tadi? Oh, itu kan dikangkangin. Ini, hei! Assalamualaikum. Ayo Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah, syukron lillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para GSP yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para sahabat di seluruh Nusantara bahkan mancanegara. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan berzikir, mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati menjadi tentram. Maka GSP mendirikan pondok zikir Al-Alawi Gus Soleh Pati untuk keluarga, untuk masyarakat sekitar, bahkan untuk kita semua di seluruh Nusantara, bahkan mancanegara. Untuk bisa hadir di pondok yang kita cintai ini untuk berzikir bersama. Bila mana ingin mewakafkan sebagian hartanya dengan tulus dan ikhlas untuk pembangunan pondok zikir Al-Alawi Gus Soleh Pati, maka pahalanya mengalir tanpa terputus sedikit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza mata banu Adam in qata'a amaluhu illa min thalath, shadaqatin jariyah, aw ilmin yuntafa'u bih, aw waladin shalihin yad'u lah." Rawahu Muslim. Apabila manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah segala amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak soleh yang berdoa baginya. GSP dan seluruh jamaah mendoakan semuanya. Semoga Allah meridhoi, Allah memberikan kesehatan lahir batin, ilmu yang bermanfaat, dan rezeki yang luas, yang berkah, dan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.